Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pecinta barang antik, bagi pecinta mustika dan pusaka, mari kita belajar bareng agar kita tidak salah langkah, karena hal sepele bisa menyesatkan bagi umat manusia. Saya kali ini ingin membahas masalah ilmu-ilmu kodam, santet, dan pelet, pikat, pokoknya ilmu-ilmu jahat lah, masuk kayak penyihir gitu kan. Karena zaman dulu itu juga sudah ada, karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu pernah kena santet dan juga kena hal goib yang seperti itulah. Makanya turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq itu guys. Kalau kita nggak percaya masalah itu salah guys. Kita nggak percaya masalah adanya kodam, itu salah guys. Karena jin dan manusia itu benar-benar diciptakan guys. Karena itu disebut hal goib, kita tidak bisa melihatnya guys. Tapi kita harus nggak percaya dengan kemampuannya, karena kita punya Allah guys. Kita agama Islam gitu loh. Kita punya pencipta. Ngapain kok percaya dengan kemampuan benda-benda bertua gitu loh. Ini memang yang saya lihatkan, ini memang benda-benda bertua yang asli guys. Memang dia bertua, karena bertua menurut saya itu umurnya memang tua, makanya dia menjadi batu. Kalau keris itu semakin tua, semakin pembuatannya yang semakin lama, di zaman abad apa, zaman kerajaan apa, makanya itu disebut bertua gitu loh. Tapi kalau kemampuannya jangan sekali-sekali dipercaya ya guys. Karena hal sepele, kadang ada orang yang dikasih si A, si Fulan ataupun si B dari gurunya ataupun dari apa. Kita memegang, kita membawa, terus dapat rezeki banyak, dapat cewek, dapat apapun itu. Pokoknya akhirnya kita percaya bahwasannya ini benda ini selama kita bawa, kita mendapatkan itu. Nah, akhirnya kan kita percaya nggak kepada Allah, hanya kepada ini, gara-gara ini kan gitu loh. Banyak kok yang seperti itu. Makanya saya sampaikan ini sebenarnya kayak dagangan seseorang pedagang sepi, kerjaan sepi, itu harusnya kita yakini bahwa itu ujian, bukan gara-gara ada orang jahat ingin menjahati kita. Gak perlulah seperti itu gitu loh. Kodam ini jangankan di batu bertua, jangankan di benda bertua, di kamar dimanapun ada kodam, karena dia itu memang diciptakan untuk mengganggu manusia gitu loh. Salah kalau kita nggak percaya adanya kodam. Saya percaya kodam itu memang ada. Hal goib itu ada. Karena neraka dan juga surga itu goib gitu loh. Memang diciptakan sama Allah. Gitu loh. Jangan sekali-sekali kita terpancing dengan kegunaan-kegunaan barang-barang bertua ya. Saya nggak butuh subscribe sebenarnya guys. Cuman saya ini ingin menyampaikan hal kecil tapi bisa berakibat fatal kepada diri kalian semua ini. Saya juga pedagang, saya ini berjualan benda-benda antik. Saya nggak mau orang yang beli di saya nanti memanfaatkan manfaat-manfaat dari jin itu tadi, dari benda-benda seperti ini. Ini sebenarnya batu biasa. Kasaran itu kayak patung gitu loh.
nggak bisa bergerak kan dia. Ngapain kok dipercaya? Jinnya itu jinnya ada kan benda seperti ini. Ini bisa kebal sebenarnya. Karena jinnya itu loh, baunya wangi dipegang. Jinnya itu yang apa namanya syaiton yang menjerumuskan manusia. Akhirnya kan dengan pegang ini bisa kebal saya, bisa anti sajam. Waduh, musyrik. Punya Allah kita. Gak perlu percaya dengan benda-benda seperti ini, guys. Kita harusnya memiliki seperti ini, harusnya tambah beriman loh. Benda hidup loh. Kayak ini kan tanduk kucing kayaknya ini. Ini fosil kangkung jati batu. Ini kan kayu, ada kepompongnya jadi batu di kepompongnya. Nah ini kepompongnya sampai jadi batu loh. Benda hidup bisa jadi batu. Siapa yang menciptakan kan gitu loh. Malah kita itu harusnya, saya yakin bahwasannya Allah itu ada karena Allah sudah menciptakan seperti ini. Dijaga berapa puluh tahun ini, berapa ratus tahun bisa jadi batu. Ditunjukkan ke manusia ini loh ciptaan saya. Bukan malah dipercayain. Ini antik. Kita harus, bukan antik itu maksudnya itu bukan untuk dipercaya. Antiknya ini makanya kolektor-kolektor itu memburu ini. Kris-kris itu bertua itu diburu karena apa? Ditempa dari bahan apa? Gitu loh. Ada yang ditempa dari batu meteor, ada yang ditempa dari baja-baja pilihan dari zaman dulu. Di zaman sekarang nggak ada baja itu. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Bukan untuk diyakini, guys, kemampuannya. Dan satu hal lagi ya, kalau seumpamanya kita berdagang, terus ada yang nggak suka, memang kan berdagang ada saingannya kan. Duh, kita punya Allah ya, makanya banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak kita berdoa, jangan malah suuson gara-gara si fulan paling nggak laris dagangan saya. Aduh, dosa kalian udah dua loh. Suuson, ya kalau dia itu gituin Anda, kalau enggak, loh gak suuson dah, gak bahaya dah. Yang kedua, akhirnya Anda pergi ke dukun, ke orang pinter. Ya kalau orang pinter itu ngerti agama. Nah kalau dukun dikasih ramuan ini, dikasih suruh bakar ini, loh sesat kan? Bahaya guys, bahaya. Boleh kita koleksi, boleh kita punya kris, boleh punya barang antik lo boleh. Tapi malah mendekatkan diri kita kepada Allah. Mengagumi ciptaannya, bukan malah meminta kepada ciptaannya. Salah loh. Salah besar, salah besar. Eman kalian itu sholat, kalian itu berbakti kepada orang tua, terus beribadah, tapi dengan hal sepele Anda tidak takut sama Allah, tambah takut sama jin. Loh, ibadahnya percuma enggak? Ada gangguan-gangguan dari jin. Memang diciptakan jin itu untuk mengganggu kita. Makanya kita disuruh ngaji. Jangan malah pergi ke dukun. Makanya diciptakan Al-Quran. Untuk supaya manusia ini tidak tersesat kepada jalannya jin. Hati-hati ya kawan. Sekarang zaman akhir. Zaman mau keluarnya Dajjal. Hati-hati. Saya nggak pandai ngomong.